Iya, lucu, Pak. Guard of Honor, ada Caicedo, ada Lavia, memberikan Guard Honor buat Endo. Pemain yang dibeli karena dua-duanya nggak mau ke Liverpool kan? Betul. Di mana Endo harganya hanya 1/10 dari harga Caicedo. Tapi kita Chelsea, kata berbesar hati, kita berikan gol harga ke juara. Tapi pasti saya yakin lah walaupun Liverpool kalah di kandang Chelsea, tapi mereka tetap bermain profesional lah. Mana ada mengalah kayak di Liga Apan aja Pak mendekati akhir musim kalau menolong begitu. Kalau squad lo nggak gemuk, lo mendingan nggak usah main di Eropa deh. Lo akan Nyampe-nyampein kali ya, dan Pak? akan merusak kualitas lo di liga gitu. Ya ampun, jadi ini kita cuma sekelas berdua doang nih. Iya, sedih banget. Biasanya ada substitusi murid gitu ya. Ada ya kan? sih, tapi kamu belum tahu. Oh iya, serius? Iya. Astaga, kamu aku nggak belum diinfo sih. dikabarin. Kan kamu emang di-kick dari grup. Iya, Makanya. aku udah bikin grup baru. Isinya aku apa? sama Ya, aku. kasian dong. Itu mah cuma nge-text diri sendiri. Ntar Iya. aku invite lagi ya. Oke. Soalnya ini si Rehan itu katanya lagi bikin paspor. Oh iya, dia mau kemana? Dia mau ke Malaysia. Oh alah, harus kerja gitu ya di sana ya. Iya, kasihan. Dia kan tulang Harusnya kamu lawan dong. Enggak, dia mau nonton MU gitu. Masa? Ya karena aku juga pengen ngecengin Rehan. Oh, iya, udah. Walaupun dia nggak di Iya. sini. Dia katanya mau ngurusin paspor. Tapi masa udah segede itu gak ada paspor tuh anak ya? Iya, aku aja baru bikin paspor kemarin. Minggu depan aku main di timnas. Ya, oh gitu. Iya, enggak Kamu ya. jalurnya ekspres Iya, ya? berlebihan itu ya. Enggak main timnas. Aku tim naas. Jangan kasihan dong. Iya. Tapi ya udah kita doain lah buat Rehan, semoga dia tenang. Maksudnya paspornya Ini udah mau bisa doa nih, udah mau doa nih. paspornya bisa diselesaikan dengan tenang karena ngurus Oh, iya, paspor betul. ini kalau misalkan mepet kan susah. Iya, apalagi dia katanya besok mau berangkat. Iya, Nggak nggak bisa bisa dong. dong. Iya, Nggak bisa ditolak dong. pasti. Ya udah, ini gimana sih kita cuma berdua doang? Iya, ini ada jersey Chelsea. Kemarin Liverpool kalah tau sama Chelsea. Sorry Pak. Selamat pagi. Apa? Selamat pagi Pak. Pagi, Pak. Yeay, menang sama tim Bapak. Apa sih? Siapa yang menang? Chelsea Chelsea, Pak. Pak. Kalah sama Oh, iya. Liverpool lagi di 3-1, pertandingan Pak. 3-1. Iyalah, udah ngalah lah Liverpool. Ngapain sih udah Iya, juara? ngapain? Iya. Oh, tapi kan. Yang- Penting juga. Tapi Liverpool yang kalah yang sakit hati fans Arsenal tahu. Bisa kesalip soalnya ntar ya. Iya, hati-hati, bener. Udah gitu kayak coba kemarin Arsenal masih aman Pak ya. Jadi kan sekarang kan kebantu ya buat ke puncak klasemen. Ih, Malah seri sama siapa deh kemarin lupa tuh saya. ya itulah pokoknya. Iya. Siapa? Kalah. Arsenal. Yang Arsenal enggak, kan? yang sebelumnya 2 sama Oh, kan. Palace. Iya, Oh Crystal iya, Palace, sama iya. sebelumnya lagi kan, sama brand. Sama siapa? Brentford ya? Kita juga yang siaran bukan sih? Oh iya. Oh, 2 kali lah seri ya. Kalian siaran. Iya Emang dong. Sorry. Saya job itu Gak dia. dimarahin Saya job. sama mama kalian. Iya. Ntar saya absen dulu ya. Ya, Boleh, Pak. Pak. Kok kalian cuma berdua sih? Ini yang satu Pak lagi ke imigrasi. Hmm. Dia kan dari Uganda, mau perpanjang. Mau ini balik Ini. nama. Iya, balik nama, Pak. Iya. Jadi Rehan belum ada ya? Belum ada, Pak, belum Belum, Pak. lahir. Natasha ada. Saya hadir. Gerardo ada. Saya, Pak. Kemarin kita pertemuan terakhir itu presentasi ya? Iya, Pak. Presentasi, Rehan udah, Yuk. Betul. Gerardo juga udah kan? Iya. Tinggal aku. Oh kamu, giliran kamu Nah, sekarang berarti presentasi. Tapi saya ada informasi nih Pak. Soalnya kan waktu itu kan terakhir kita sekolah hari Jumat siang. Kita pulang sekolah. Nah malamnya itu aku udah mau ngerjain presentasi. Cuma Papi Ai itu baru bikin klub baru. Papi So I kinda Ai. have to temenin dia ke klub barunya. Kok kamu nggak undang saya? Nggak, next time lah Pak. Boleh diomongin aja Iya, Pak. iya. Ini kan Papi Ai punya keluarga klub gitu Oh, ceritanya Pak. orang-orang gitu ya. Yo aku yang nggak bisa gitu. Aku juga orang Nah. kaya tapi Surabaya. Nggak bisa aku. Kamu udah aku udah maju presentasi. Oh, kamu mesti maju toh, Cu. Iya tapi kan aku cowok. Dia maju, Cu. Kamu ya Ya. ini aku maju itu maju. Woi. Kamu nggak Sorry, Pak. maju. Berarti yang presentasi hari ini Saya, giliran kamu kan? Aku ngomong Karena- saya yo. Yo, Karena Kok kamu tadi diem lo, nggak yo? bisa. Iya Pak. Berarti gimana presentasinya? Ya, tapi gini Pak, karena udah gitu, aku bilang, gimana nih Paps? Papi, Oh, Paps, Ai nanti dimarahin sama my teacher. Dia bapakku bilang, ya udah, you bayar aja lah orang someone untuk masuk sekolah. Pak nggak ini aku- Pak. Ini kalau masa tuh kasih kerjaan orang lain Bisa, loh. bisa. Bisa lah. Aku Zaman bikin sekarang sendiri. bisa. Nanti aku temenin. Aku bareng kok Pak, because kita juga sama-sama. Bikin presentasinya bareng. Iya, kan Oke. tentang klub kesayangan aku juga Pak, Chelsea. Oke. So aku akan Boleh. Anaknya udah ada di sini. WhatsApp dulu Pak. Tapi itu Lawan kemarin apa? aku juga tak pakai joki ngerjain tugas. Kok ini jancuk tanpa nasu Kita tungguin ini. dulu deh anaknya. Oh jelas sampean toh.
Iya. Halo? Wanda my bro, datang dong nih ke School of Football. Ya udah siap nih kita. Kasih ya. WandaVision. selamat Oh, pagi. saya kirain WandaVision. Halo. Oh, iki towonge ya. Wanda. Salaman dulu ya, salaman dulu. Papi Ai udah transfer you ya? kemarin? Udah. Ya. Oh, tadi itu ya? Iya. Oh, kontos yang ngerjain tugasnya iki tau. Kira saat transfer tadi. Hai Wanda. Berarti dia yang mau Iya transfer. Pak. Kamu Aku boleh deh aku. Boleh nggak sih bareng juga di depan? boleh. Sebentar aja Kamu Pak. anak-anakan Kobam. Bukan? Wah. Dari Chelsea langsung Iya, kita datang. udah di Padepokan Kopham, Pak. Wah, Kopham. Iya, bener. Maaf, Mas Wanda, Cok, geser sini. Oh, di sini. Oh, salah bloknya. Iya, Kawan situ. bodoh banget ya. Boleh presentasi. Kamu mau ngomongin Chelsea berarti? Iya, Pak. Boleh. Ngomongin Tentang apa biru, Chelsea, Nat? London. Tentang Chelsea kan mau ke zona ini Pak, mempertahankan diri Pak, zona UCL Pak. Oke, Baru menang sama klubnya betul. Bapak kemarin. Terus teman saya ini keren banget karena dia sampai udah bikin SWOT analysis. Wih, luar biasa. Ini kan kayak sekolah Sekolah bisnis ini gimana sih? bisnis. Iya. Kok konsep lu kemarin bilang SWOT analysis? Jadi kita ditransfer juga, nggak main doang transfer. Oh. Pertukaran pelajar. Untuk belajar. Gitu. Oke, Jadi kita ada uji SWOT nih. analysis tentang Iya. Chelsea. Kita uji presentasinya Wanda. Betul. Coba Bersama kalau ada dengan investor Natasha. kan nanti. Iya sekalian. Oke, kita Oke, start boleh. aja kalau gitu Dimulai. Pak. Oke, kita mulai saja. Baik, selamat pagi Pak Sabto Pagi. dan teman-teman sekalian. Yo, pagi Selamat Mas. pagi. Ya, di sini sudah terlihat ya, ada Tim juara. tim juara. Wah, tim Wah, juara. iya. Kebetulan Iya Bapak dong. timnya juara nih ya. Iya. Klasemen dari peringkat 1 sampai 7. Ya. Cuma tadi saya udah ngomong sebelum ke tim kreatif. Peringkat 27 aja. Oh. Yang satunya udah nggak penting Iya, ya. sebenarnya. benar, Karena udah benar. juara. Iya. Ya, mohon izin. Nah, kalau kita lihat di sini, poinnya, wah, dekat-dekat banget nih ya. Tipis-tipis banget peringkat 2 sama 7. Ya kan? Kalau peringkat 2 sama 1, itu jauh. Ya kayak kamu sama dia, Mas. Wah. Iya, benar. Enggak, saya sama Nat deket. Oh iya sih. Duduknya, Apa itu duduknya nama orang deket. sama ini? Tapi jauh di hati. Cuma Natnya jauh kan. Oh gitu, ya. Nah, kita bisa ngeliat di sini nih bahwa ada 6 tim ya dari peringkat 1 sampai 7 yang masih berpotensi bermain di zona UCL musim depan. Begitu. Tahun ini ada 5 ya. Bener Iya, Pak. tambahan tim berarti Tambah ya, 5. Pak. Ya. Nah, kita sebenarnya harus makasih nih ke Arsenal. Dia menang Terima Real kasih. Madrid, tambah lagi 1 spotnya. Jadi 5. Gitu. Nggak Arsenal doang dong. Siapa tuh? Kan MU sama Spurs juga melaju jauh. Wah, lupa ada di Eropa Chelsea-nya juga melaju jauh. Jadi Iya. kombinasi Iya. dari 4 klub ini Bener-bener. bisa membawa Inggris sudah dapat koefisien cukup Koefisien. tinggi. Ya, jadi semakin banyak tim Inggris yang melaju lebih jauh di kasta pertandingan Eropa akan menambah koefisien dari negara tersebut. Betul. Wis. Oke, kita bisa lihat di sini Chelsea dalam tren positif, ya. Bisa di peringkat 5 sekarang itu kurang lebih karena kita menang 3 in a row. 3 laga kita sapu bersih semua 3 poin. Di di game ketiga kita menang dramatis. Atau lagi in sekarang apa sebutannya? Remontada. Remon. Kita comeback dari kalah 1-0 sama Fulham 2 pertama, kita bisa mengembalikan kedudukan di babak kedua sampai 21. Nah, berikutnya Chelsea vs Everton. Di sini sebenarnya adalah momentum Chelsea mengembalikan kepercayaan dirinya. Seperti itu. Di mana Chelsea sebelumnya itu kalau main di kandang lebih pressure kayaknya Oh. daripada main tandang. Kenapa tuh? Ya, karena mungkin banyak ya tuntutan dari para supporter Chelsea mesti menang seperti itu. Tapi di sini Chelsea membuktikan bahwa Chelsea bisa mengemban kepercayaan itu dari penonton. Ditambah lagi bisa dibilangnya adalah mulai muncul rasa-rasa striker nomor 9 Chelsea sudah ada seperti itu. Oh. Siapa Nat yang pencetak golnya di sini? Yang mana? Waktu lawan Everton? Siapa sih nomor 9? Nicholas Nicholas Jackson. Iya. Nico Jackson. Drogba Gimana bukan? dia? Di Drogba dia, bukan. di Versi dia- lain. versi mudanya katanya. Versi Iya, benar. Versi botaknya ya. Waktu itu Jackson menerima bola dari Enzo Fernandez dan melakukan putaran 180 derajat. Wis. Itu adalah gol. 180 derajat dicontohin dong. Hah? Gini, lalu begini. Dan membuat gol yang sangat ciamik sekali. Karena kiper di Everton adalah kiper timnas Inggris. Ya, yang banyak dijuluki tangannya nggak panjang atau kiper dengan tangan tires seperti itu. Oh. Tahu aja dia. Jadi kayak Jackpot. mainnya kayak Ini O'Neal ya. gitu. Kayak gini ya. Iya. Nah, ini sebenarnya gongnya. Di mana kita memberikan God of Honor kepada juara Premier League musim ini. Dan kita diberi juga God of 3 point. Oh.
Ini ngalah ya, Pak? Ngalah dong. Oh, ngalah ya, Pak. Kasian ya. Berbagi Yang jatah main ya. padahal pemain inti loh. Yang main. Main Iya. inti semua. Intinya mana? Iya. Liverpool? Iya. Enggak lah. Enggak sih. Curtis Jones mana? Inti. Oh iya. Oh, berarti nggak inti ya, Pak ya? Enggak dong. Oh, nggak inti. Oke, boleh, boleh. Tapi bagus, mainnya Chelsea bagus. Harus diakuin bagus. Finally, comeback-nya Palmer juga Pak ya, berarti Yang ya lucu, Pak. Guard of Honor, ada Caicedo, ada Lavia, memberikan Guard Honor buat Endo. Pemain yang dibeli karena dua-duanya nggak mau ke Liverpool kan? Betul. Di mana Endo harganya hanya 1/10 dari harga Caicedo. Tapi mungkin Pak ya, sedikit Pak ya, ada God of Thunder sedikit. Info dikit aja nih ya. Jadi God of Thunder itu awal mula dilangsungkan pada tahun 1955. Oh. Di mana Pas dulu konferensi Asia Afrika ya? wah, Oh bukan ya? itu 5, 7. Bapak nih. Betul. 55 ya? Itu pelajaran sejarah ya? Iya, sejarah. Nah, tim pertama yang mendapatkan God of Honor itu adalah Chelsea. Oh. Di mana Chelsea pertama kali menjadi juara First Division. Hmm. Gitu. Dan yang memberikannya itu adalah musuhnya tim Bapak MU yang berikan. Oh, gitu. musuhnya tim Bapak. Emang bukan musuh Anda juga? Oh iya sih. Ini musuh semua ya. Musuh bersama itu. Musuh bersama. Sama. Nah, itu yang serunya. Pertama kali itu gitu. Jalan-jalan jauh-jauh. Nah, mulailah di arah Premier League. Sebenarnya God of Thunder ini bisa ditolak sebenarnya. Nggak Berarti wajib. Nggak wajib, Betul. bener. Seperti tahun 93. Di mana Leeds menolak memberikan God of Thunder ke MU. Gitu. Tapi kita Chelsea, kata berbesar hati, kita berikan God of Thunder ke juara. Sukses, sukses, sukses. Leeds nggak mau. Jaya, jaya. Leeds nggak mau karena di situ ada Cantona. Wah. Karena baru pindah dari Leeds. Wah, iya benar itu dia. Oh, Iya. Gitu Pak. Tapi kok Arsenal mau, Pak? Arsenal 2013. Van Persie ya? Van Persie. Buat Van Persie. Karena musim terakhirnya Wenger Oh iya benar. dikasih. Mm. Dan juara terakhir MU. Jadi tradisi ini sebenarnya mengambil konsep dari militer gitu. Oh. God of Thunder adalah menerima kembali para tentara yang kembali dari medan perang, memberikan penghormatan kepada mereka. Seperti itu. Info aja dikit ya guys. Ini maaf nih kalau saya mau tanya, ini samponya apa ya Enzo? Itu Yang di tengah. sampai dijambak begitu? Oh ini kayak ini, samponya pakai merang kayaknya. Iya, Waduh. pakai merah. Gen Z, Pasti Mel- beda sama samponya Cole Palmer. Oh, beda. Tipis banget rambutnya itu Cole Palmer. Wah. Bisa gitu ya rambutnya? Iya, kenapa dijambak sih? Kayak nggak ada ide lain buat nyetop. Emang susah lawan tim lagi jago ya? Tapi kalau kita lihat Bagi secara dikit. permainan ya, sebenarnya Liverpool di sini nggak terlalu mengalah. Ngotot banget. Oh. Bahkan ketika udah ketinggalan 2-0, itu kelihatan banget tuh Pak ya. Liverpool benar-benar jor-joran menyerang Chelsea dan membuat Cucurella punya gelar satu. Pengantong salah. Oh, ngantong salah. Oke. Hampir nggak terlihat sama sekali Muhammad Salah di match itu. Hampir nggak terlihat. Di mana memang Liverpool ini punya khas kan ya, dia reaktif ya. Adaptif maksudnya. Terhadap sebuah game gitu kan. Di mana kalau permainan seperti A, dia bisa. B, dia bisa. Nah, permainan Chelsea, dia nggak bisa. Seperti itu. Oke, oke. Sombong. Iya. Tapi pasti saya yakin lah walaupun Liverpool kalah di kandang Chelsea, tapi mereka tetap bermain profesional lah. Mana Bener. ada mengalah kayak di Liga Apaan aja Pak mendekati akhir musim kalau menolong begitu. Iya ya. Nggak Mana mungkin tuh? lah mereka. Iya ada, Bapak. Kamu aja yang ngomong. Saya Kita lagi. berdua jangan. Oh iya, Kita mau betul. nambahin. Anda jangan deh, Anda berdua jangan. Saya- Sensor aja mukanya. Tenang Bang, gue temenin. Oke, siap. Nah, ini dia. Ini adalah faktor penentu dari siapa saja kontestan yang akan melaju ke zona UCL. Kita bisa di sini ada. Nah, ini benar-benar. Ini benar-benar request saya. Peringkat 2 sama 7. Satunya nggak usah. Nah, iya. Nggak perlu. Udah tahu Udah juaranya penting siapa. ya? Bapak mah mikirnya apa nih? Tur aja Pak, pikir tur ya, tur. Udah nggak penting ini Premier League. Nah, kita bisa di sini. Nah, ini yang keren guys. Biasanya keren guys. Peringkat 2 itu bisa nggak masuk UCL. Peringkat 2 bisa nggak masuk UCL. Oh, karena mepet poinnya ya? Bener. Kalau kalah terus ya. Bener. Secara matematis, peringkat 2 masih bisa main di Conference League kayak kita sekarang. Kayak kita. Nah, kita bisa di sini. Nah, besok ganti ya nih Meriam London yang akan memberikan God of Thunder ke Liverpool. Iya. Oh, iya. Betul. Iya, tapi di Anfield. Nah, kita bisa di sini ada Arsenal akan menghadapi Liverpool, Newcastle dan Sutton. Soton. Nah, lalu peringkat 3 ada Manchester City yang akan menghadapi Sutton, Bournemouth dan juga Fulham. Lalu ada tim Newcastle yang bertemu Chelsea, Arsenal, banget dan Newcastle. Everton. Dan Chelsea sendiri akan bertemu Newcastle, Man United, Nottingham Forest. Nah, Nottingham Forest bertemu Leicester, West Ham, Chelsea.
Nah, Aston Villa yang bisa memberikan kejutan, ini bertemu dengan Bournemouth, Tottenham, dan Manchester United. Lu orang lagi presentasi, cengengesan. Itu yang tim-tim yang bakal jalan Aston Villa dijajarin juluk apa short name-nya nggak enak-enak banget ya. Speechless. Iya, Dok. Di sini peluang Chelsea bisa dibilang 80%. Kalau Chelsea bisa mengunci 2 laga lawan Newcastle dan lawan Manchester United. Artinya melawan Newcastle ini kebetulan memang poin Chelsea itu sama. Poin Chelsea ada 63 dan goal difference juga sama 21. Oh iya benar juga. 21. Nah, karena mereka baru bertemu 1 kali di musim ini dan Chelsea menang Stamford Bridge, pertandingan di St. James Park besok, itu Chelsea hanya butuh imbang. Oh. Gitu. Karena head to head-nya memberikan keuntungan untuk Chelsea berada di atas mereka. Seperti itu. Jadi kalau misalkan mereka bisa... Butuh imbang kalau kalkulasinya lawan Newcastle. Bener. Kalau yang naik nanti Forest, Itu ini dia. bisa turun juga. Itu Iya, betul. Butuh juga menang dong. Nah, Nottingham Forest lawannya emang cenderung lebih mudah. Ketemu Leicester yang udah pasti degradasi, ketemu West Ham yang udah nggak ngajar apa-apa, tapi end of the game ketemu Chelsea, Pak. Iya. Gitu nggak tuh? Ini paling berat Newcastle berarti ya bisa dibilang gitu ya, ketemunya Chelsea, Arsenal, Everton loh. Mungkin dari Abang Gerard, siapa kira-kira yang bisa masuk ke UCL? 4 tim. Sejujurnya saya sih kayak menjagokan Chelsea menarik sih. Karena kalau dari saya sendiri nonton kan, maksudnya Chelsea itu sempat mengalami masa-masa kelam lah di beberapa tahun lalu karena yang masalah keributan Ukraina Rusia itu kan, jadi Betul. sempat kayak anjlok sesaat. Bahkan di tahap itu akhirnya bahkan sekarang Chelsea udah bisa pelan-pelan kembali lagi nih ke papan atas. Ya. Sedangkan saudaranya yang berwarna merah dari Chelsea sudah terpuruk naik lagi kok masih di Masih di bawah bawah. itu. Makanya saya bingung ini udah sembuh nih. Kan kadang masa terpuruk harusnya ada masanya ya. Betul. Oh enggak udah Oke. gitu. Jadi dari saya pribadi respect ke Chelsea boleh lah. Kalau City di papan atas, City emang udah harusnya di situ kalau menurut Saudara saya. yang merah tuh MU apa Arsenal? MU. MU dong, Pak. MU Pak maksudnya. Terus Pak. saudara Chelsea kan Arsenal. Oh iya, deng, sorry. Iya. Maksud saya kan dulu kan rivalnya kan Chelsea MU untuk berapa Jadi- tahun 2007 2008 sekitar situ. Oh iya. Ya ini menarik sih. Emang permutasi di zona Liga Champion bahkan zona Eropa semuanya ya. Karena kan banyak kalkulasi yang justru bisa mengubah komposisi di klasemen itu sendiri. Betul. Misalnya Arsenal juara Liga Champion. Ya. Artinya kan ada tambahan atau otomatis Arsenal lolos ke Liga Champion. Kalau mereka stay di 5 besar, itu nggak akan ganggu konstelasi itu. Ya. Tapi kalau dia di luar 6 besar, kan berarti kan yang Inggrisnya tuh bisa dapat 6 dari tambahan itu. Iya. Sementara iya, kalau enggak, benar. cuma 5 karena Arsenal ngambil slotnya yang itu. Iya, Baru nyadar gitu. Nah itu kan Spurs dan MU pun ada di situ juga. Betul. Jadi wakil yang bisa ngeloloskan ke Liga Champion ditambahin 1 dari juara Liga Eropa, artinya kan Inggris akan dapat 1 lagi. Tapi yang di bawahnya nanti masih ada City ketemu Crystal Palace di final Piala FA. Kalau yang menangnya si City ya nggak masalah, City kan ngambil slot Liga Champion ya gitu kan. Iya. Nanti berarti ke klasmen siapa yang ke Liga Eropa. Tapi kalau yang menangnya Palace kan berarti Kayak Europa League. ke Eropa League, Iya. tapi yang peringkat itu jadi nggak dapet tempat kan? Benar, Yang di benar, peringkat benar. yang namanya. Jadi kalkulasinya tuh masih sangat ribet. Dan juga kalau Conference League Chelsea menang, kan mereka bisa dapat jatah ke Liga Eropa. Iya. Kalau mereka menang di Conference League. Tapi kan karena mereka peringkat ke-5, ya dia Iya, ngambil jangan dong, Pak. jatah itunya. UCL aja. Iya, dia ngambil jatah UCL-nya. Jatah Premier League-nya, Europa League-nya otomatis turun ke klasmen. Jadi bisa up to 9 tim dari Premier League, yang bisa tampil di Eropa. Kalau Banyak banget. yang menang nanti Palace misalnya. Terus Arsenal juara tapi di luar 5 besar. Jadi banyak banget hitung-hitungan yang bisa mengubah siapa yang akan ke Eropa berdasarkan hasil akhir dari Europa League, Conference League, Piala FA gitu. Kita ganti aja Pak UEFA jadi FA, Pak. Jadi apa ya? Itu UE-nya yang hilang, nah. kalkulasinya betul-betul bikin ribet. Dan Banyak banget soalnya ya Pak kemungkinannya ya iya, kalau dari poin kemungkinan ini. dari Benar. poin ini dan yang bikin makin rumit ya poin ininya itu sendiri gitu kan. Iya. Yang tadi Wanda bilang Aston Villa masih berpeluang gitu untuk bisa masuk ke 5 besar. Arsenal masih berpeluang turun juga
Bener. dari posisi 5 besar gitu. Jadi ya akan kita lihat nih dalam 3 pekan terakhir siapa yang memang betul-betul layak mewakili Inggris di zona Liga Champion. Kalau menurut aku emang perburuan untuk bisa masuk ke finish di zona UCL ini yang bikin menarik sih di Liga Inggris, dan as a Chelsea fan pasti pengennya selain bisa juara Conference League, amin ya kan, walaupun nanti berarti dapetnya kemana Mas kalau juara Europa League. Europa League. tapi nggak usah deh, kita tetap finish di top 5 Karena aja si ya biar Newcastle masuk kan ke sebetulnya UCL. udah dapat jatah di Conference League karena mereka Juara juara ya. Carabao. Carabao. Sebetulnya Conference League-nya as for today itu Newcastle ada di situ. Cuma kan dia masuk zona champion nih. Iya betul. Jadi Betul, Conference betul. League-nya nanti akan ikutin ke klasmen gitu. Terus sebetulnya aku berharap ada Nottingham Forest juga sih bisa main di UCL, kayaknya Oh menarik ya iya, sama kayak Nuno, ya akhirnya, nggak sih? And terus I akhirnya think- dia kembali lagi ke Liga Iya. Champions setelah sekian lama Terus ya. kayak itu satu ya kan setelah Kalau lama saya banget. kurang setuju. Kenapa Pak? Karena akan merusak. Koefisiennya. Iya, jadi cuman peserta penggembira iya, peserta doang. pengikut. Oh, jadi kayak Kayak- bersaingnya Kayak Bolonya, Oh iya. ya kan masuk Liga Newcastle. Champion, Newcastle, Jadi waktu itu Malmo. Liga Champion, iya. Malmo nunggu Nets, gol doang ya FC Pak. Nets. Tapi Tapi- berarti Nottingham Forest levelnya belum, menurut Pak Sabto belum berada di UCL untuk bersaing. Kalau UCL belum, mungkin memang start mereka kalau ke Eropa itu bagusnya di Conference Europa ya? League dulu gitu. Itu Nggak pas kompak berarti malah. tuh kalau Nggak udah kompak mempertahankan di situ ya Pak. Eropa masih oke lah, karena kan Europa League sekarang kan nggak ada tim lungsuran dari champion yang turun. Oh iya Jadi deh. mereka menurutnya Udah. bener-bener kualitasnya rata tuh. Oh, itu Iya. lebih Sementara kan seru dulu ya. kan sering banget Sevilla. kan. Iya, turun dari Sevilla atas, dan turun dari Villarreal atas. tuh. Dan Chelsea pengganggu. tentu 2013. Iya, dan Betul. tim-tim juara itu mostly atau 80% itu lungsuran dari Liga Champion gitu. Nah, dan sekarang kan betul-betul even playing field kan. Kekuatannya sama lah. Jadi Forest tuh kalau di situ masih bisa bersaing tuh. Bener. Ya kayak kita lihat oke. Spurs bisa Iya, bersaing. bener. Masih bisa loh Kita Spurs lihat masuk UCL. MU peringkat 14 bisa bersaing di Europa League gitu kan. Jadi ya kalau untuk ke Liga Champion skuadnya kurang tebel kalau kita bicara Forest gitu. Dulu kan pernah pelatih dari Bolton kalau nggak salah tuh, atau pelatih dari mana ya, waktu itu dia mengatakan bahwa kalau skuad lo nggak gemuk, lo mendingan nggak usah main di Eropa deh. Lo akan Nyampe-nyampein kali ya dan Pak. akan merusak kualitas lo di liga gitu. Jadi nggak kuat untuk bertarung di dua kompetisi yang berbeda gitu. Big Sam bukan Pak itu? Big Sam pernah Big Sam ngomong. ya? Iya, pernah Bolton ngomong. Iya, pernah ngomong gitu. Jadi Make sense. ketika lo masuk ke Eropa, lo mau berprestasi di situ nggak bisa. Di liga lo jadi keteter karena Iya. lo main Iya. midweek, Benar, main benar. midweek terus. Sehingga yang bisa survive di situ emang klub-klub yang punya squad cukup gemuk gitu. Benar. Nah, yang ada di sekarang di komposisi ini, Aston Villa udah dengan pembelian kemarin ya minjem lah ya sejauh ini Asensio, Rashford. terus Daniel Malen dia beli juga. Itu kan buat mereka cukup tebal untuk rotasi di liga dia bisa. Itu kan kemarin juga bagus tuh. Perempat final. Perempat final. Terus Chelsea ya kebukti main di Eropa, dia bisa rotasi pemain, tetap stabil, bisa bahkan udah satu kaki di final gitu. Di sini pun mereka bisa bertarung di jalur juara gitu. Newcastle lumayan rotasinya bisa dijalankan lah sekarang, dan pengalaman mereka ketika lolos 2 tahun lalu tapi nggak bisa berbicara banyak, akhirnya mungkin bisa dikalkulasi oleh Eddie Howe untuk bisa melihat gimana sih caranya lo untuk bisa tampil di Eropa, lo main kayak gimana, terus di liganya lo tetap stabil gitu. Jadi ya emang Big Five ini cukup representatif lah Representatif. buat Premier League karena ketebalan squad yang mereka punya gitu. Nah, buat kalian, siapa yang kalian pilih? Eh. Tolong komen ya. Oh, nggak gitu ya? Di sini nggak gitu ya? Di sini nggak Boleh, gitu? saya. Kayak Boleh kita kan? juga Boleh, boleh. boleh. Oh, boleh ya. Oke. Ini dia Carlot mungkin bisnis. Kalau bisa dia, bantuin? kalau dia lolos, cukup ketebalan squadnya. Nah, Cukup ya? mungkin bisa dijabarin tuh di SWOT. Cukup nggak? Nah, jadi karena hari ini temanya adalah Chelsea, saya berusaha mengembangkan ilmu analisa SWOT yang saya pelajari di sekolah bisnis Ciputat, Oh. SBC. SBC. Loh. Nggak ada ini dong. Jadi ini adalah analisa kami bagaimana dengan strength. Yang pertama adalah Chelsea sampai saat ini pemainnya alhamdulillah sehat walafiat. Iya benar juga Main ya. intinya ya, Masuk intinya. akal. Bahkan Romeo Lavia pasien BPJS kita udah sembuh cuy. Wis.
Dan ada yang mengatakan bahwa if you have Lavia, Caicedo, and Enzo is a cheat code. Wih. Dan terbukti 2 game terakhir Chelsea ketika ada mereka, kita bisa dibilang sapu bersih kemenangan kayak gitu. Dimana Caicedo kembali ke role-nya di bek kanan. Nah itu memang strength kita saat ini adalah kita mempunyai kepercayaan diri kepada pemain kita yang lagi semangat-semangatnya. Even Cole Palmer juga dia kembali lagi kepercayaan dirinya. Karena Selama berapa isunya bulan tuh ya? kayaknya 4 bulan nggak sih? Sudah menghilang ya Iya. dari score sheet. Sampai Rodgers bilang, kan dia kalau golin gini. Terus ada yang komen kayak, wah, I know it, but I forget. Siapa yang ini lagi? Oh, Saking udah Padahal nggak kedengeran Beckham namanya. Putra maksudnya kan. Wah, Beckham Putra. Iya, siap. Jadi memang kepercayaan diri pemain lagi naik, ya kan? Supporter pun juga lagi satu padu, dan kita memang memfokuskan ke Liga Champions musim depan dengan dengan peringkat ke-5 atau ke-4. Oh. Gitu. Nah, untuk weakness-nya, nah adalah ini tadi. Chelsea masih bermain di kompetisi Eropa kasta 3, Conference League, seperti itu. Bisa dibilang, tadi Pak Guru sudah mengatakan bahwa ketebalan tim. Saya setuju banget tuh. Chelsea merotasi pemainnya. Bahkan kipernya pun juga bukan Rob Sanchez kalau main di Conference League. Ya, ini adalah Philip Jorgensen. Ditambah lagi, banyak pemain muda yang diberikan kesempatan. Seperti Tyreek George, Asempong, dan juga Chelsea kemarin memainkan pemain berusia 16-nya, seperti itu. Dan nggak untuk kemungkinan juga ketika nanti final pun Chelsea akan menurunkan pemain pelapisnya meskipun masih didominasi pemain utamanya, seperti itu. Nah, untuk opportunity-nya, nah ini seru banget nih. Jadi dari ke-6 tim tadi, peringkat 2 sama peringkat 7, itu masih ada saling bertemu, Pak. Iya. Contohnya Chelsea masih ketemu Nottingham, Iya. Newcastle masih ketemu dengan Arsenal masih ketemu Liverpool, ya kan? Dan Newcastle masih ketemu Chelsea besok, ya tanggal 11. Jadi ini bisa dibilang seperti mission yang nggak susah banget, tapi nggak gampang banget, gitu. Artinya opportunity ini masih pandai dilihat oleh para pelatih bagaimana dia bisa mencuri kemenangan di game terakhir karena memang musuhmu adalah musuhnya. Seperti itu. Oke. Lawanmu adalah lawannya, gitu. Nah, triknya adalah saya agak sedikit klinik, Pak ya. Izin. Saya ngeri nanti ada yang bermain mata nih, Pak. Oh, Di game terakhir. Iya. kayak liga apa tuh ya? Liga tolong menolong itu ya? Liga Madagaskar kan. Aduh, Iya, tuh lagi main mata tuh itu. Nah, Kelihatan dari sini Pak ada lighting. soalnya di game terakhir ada yang sudah bertemu dengan tim degradasi yang bisa dibilang notabene-nya tidak punya kepentingan apa lagi seperti itu. Termasuk MU dan Spurs tidak punya kepentingan lagi kan? Iya, itu dia. Di kelas. Itu betul. Ya bukan berarti kata suzon ya, tapi kenapa ke arah situ terus ya mikirnya ya. Ngerinya tim yang lagi berjuang ini diberikan kemudahan-kemudahan. Tapi semoga enggak ya guys ya. Iya, semoga jangan ada lah jual beli Jangan. pertandingan di akhir musim tuh jangan. Oh, lah. tidak ada itu. Iya, mau nyelamatin, mau nenggelamin jangan ada lah. Nggak Saya yakin Liga Inggris nggak ada kayak gitu. Nggak Emang ada ya. ada pemilik yang XO? Mungkin ada, Pak. iya. Atau punya 2 klub, Pak ya biasanya ya. Nggak ada sih kayaknya kalau Liga Nggak ada, Inggris kan? mah. Silakan lanjutkan. Oke, Bapak-bapak dan teman-teman sekalian, berikut adalah pesan dari kami. Terima kasih. Kalau pertanyaan silahkan. Baik. Thank you. Ini boleh dudukan ya? Boleh. Boleh. Oh, ngomong dari Ya. dong. Gitu. Salah. Oke, ada yang mau ditanya mungkin? Lucu ya teman baru kita ini. Iya. Lucu, bisa jadi. Kita ganti aja ya. Rehan nggak usah lah. Ngapain Rehan? Bagus. Iya kan? Jadi tadi emang menarik ya, permutasi tadi yang mungkin terjadi. Pertemuan tim-tim yang tadi Wanda bilang masih akan saling ketemu, masih akan saling bunuh sebetulnya Iya, kan. betul. Newcastle ketemu Chelsea ya. Iya betul. Terus ada West Ham juga tadi masih ketemu Spurs, masih ketemu MU. Jadi masih beberapa tim kemungkinan potensi terjegalnya pun ada gitu. Ya. Cuman kalau untuk yang ketemu Spurs sama MU, mungkin 2 tim ini kan lagi fokusnya ke Eropa gitu. Bener. Nah, Chelsea fokusnya kemana nih? Hmm? Chelsea fokusnya kemana nih? Ke zona usia dong. Harusnya. Berarti Eropa nggak juara nggak apa-apa? Tetap. Jangan masuk ke Ya, juara. iya, tapi udah masa- OP begitu masuk ke Iya, masa juara. nggak juara? Iya, Tapi kayak nanggung lawannya- banget lawannya- udah semifinal. Sir Udah lah, Pak. Anthony loh. Ya mana Lawannya Lord. Betis loh. di pertandingan kemarin main di rumput sintetis aja masih bisa jago tuh. Itu mungkin keinginannya tetap juara terus tapi
ngamanin posisi ke UCL juga. Cuma Iya dong. saya boleh nanya sama Bapak apa sama Mandani? Dua-duanya boleh ya? Bebas, boleh dong. Kalau Saya di masuk WhatsApp ke aja. UCL, sekalian aja nih Pak langsung sekarang. Kalau UCL, misalkan musim depan di Chelsea bisa lolos dengan adanya 5 slot gitu kan di Premier League. Mereka kuat gak sih kalau dari segi squadnya sendiri? Kan kata Bapak tadi harus tebel. Ya, Chelsea termasuk tim yang bisa nggak kira-kira bersaing di UCL musim depan? Ya. Chelsea menjadi tim yang kalau saya pribadi melihatnya skuadnya paling tebel sih dari sisi Jumlah. kuantitas. Oke. Kuantitas. Dari sisi kualitasnya memang nggak ada yang bintang-bintang banget gitu kan. Jadi kan ada teman saya analoginya tuh kayak boneka-boneka yang sejajar rata segini lah. Maksudnya pemain-pemainnya tuh nggak ada yang menonjol gitu, tapi rata. Kinis-kinis. Iya. Kinis-kinis. Jadi semuanya tuh pergantian kalau misalnya dirotasi pun nggak ada pengaruh signifikan gitu dari sisi kualitas gitu. Misalnya Neto nggak main, bisa masih ada Mudryk nggak sih di situ? Masih kemungkinan musim depan main. Terus Cole Palmer bisa di situ, Madueke bisa gantiin posisi Cole Palmer. Ya. Di posisinya Gusto dia bisa bermain, Gusto. bisa juga Cucurella. Tadi Lavia bisa bergantian sama Caicedo. Banyak banget perubahan posisi. Terus belum lagi di posisi back kan, bicara pergantian itu kayaknya nggak ngaruh juga dalam nggak makin jelek, nggak makin bagus juga, tapi bisa main stabil. Gitu. Nah, enaknya Chelsea tuh permutasinya bisa seperti itu gitu. Nah, yang jadi problem selama ini buat Chelsea kan predator nomor 9-nya. Itu Didier yang Jackson. dianggap Didier Jackson belum pantas makin nama Didier gitu kan. Banyak yang Didier bilang kayak gitu kan. Betul. Walaupun kalau saya pribadi bilang ini pemain full of potential gitu. Untuk mencium ruang kosong, untuk akselerasi, bola-bola jauh dia bisa juga dimanfaatin untuk main direct, body balance-nya kuat. Cuman eksekusi dia justru yang eksekusi akhirnya final pass-nya atau final execution-nya tuh masih sering berantakan gitu. Jadi ya kalau Chelsea dapat peluang seperti itu ya harusnya tereksekusi dengan baik gitu. Nah, bersama Jackson banyak yang menilai belum cukup nih buat Chelsea gitu. Nah, mungkin masih ada satu kepingan puzzle yang akan melengkapi tim ini gitu dari sisi daya gedornya gitu. Kalau dari sisi overall play-nya sih kayaknya semua udah main dengan satu irama yang sama gitu kan. Kan yang menjadi masalah Chelsea kan ngebentuk starting 11-nya yang cocok siapa sih dari sekian banyak pemain ini kan. Oh, iya kan selalu dari era Pochettino gak dapet nih. Iya. Dia kehilangan 8 pemain inti kan dia harus cari starting 11. Udah gitu cedera semua kan di era Pochettino awal, makanya dia baru akhir-akhir dapat starting 11. Oh ini loh yang bisa masuk. Akhirnya Neto masuk melengkapi atau menambah daya gedor di depan gitu. Jadi ya semakin lengkap komposisi Chelsea untuk mengarungi Eropa. Tadi makanya nanya apakah sudah cukup? Ya mungkin harus ada beberapa tambahan sih. Tapi paling nggak backbone-nya sudah jelas. Klub ini sudah tahu mainnya mau seperti apa. Maresca udah memberikan identitas, kita main seperti ini. Para pemain udah bisa eksekusi itu, ya tinggal kalau kita bicara 2 kompetisi, ya lo harus konsisten. Cole Palmer awal musim luar biasa. Iya. Sempet di Terus- perform kan tadi kan, kita bicara 4 bulan kali dia benar-benar menghilang dari radar. Kemarin balik lagi masuk score sheet. Ya pemain-pemain yang harus tampil dengan kualitas yang sama setiap pekannya ya udah jelas Palmer, Enzo, itu kan pemain-pemain yang lu nggak boleh main di bawah form, lu harus main bagus terus gitu. Ya kayak di Liverpool, Van Dijk, Salah, ya tiap pekannya kan mainnya bagus terus tuh, McAllister. Jadi butuh pemain-pemain yang bisa memberikan kestabilan di setiap pekannya. Ya tinggal itunya aja sih yang di tune in terakhir buat Chelsea. Ditambah lagi format Liga Champions dengan format Liga seperti itu kan memberikan peluang untuk tim-tim yang tidak diunggulkan bisa menuai hasil bagus kan. Tim-tim dari Prancis lah, Brest sempat ada di atas. PSG bahkan kemarin sempat ada di peringkat 25 kalau nggak salah. Iya, playoff ya. Habis itu mereka masuk playoff, habis itu luar biasa bagus gitu kan. Jadi kesempatan itu ada di Chelsea gitu untuk bisa tampil oke di musim depan. Bapak Chelsea banget Pak, nggak mau Chelsea Pak. Oh iya. Jadi Saya banyak Lebih yang Chelsea daripada Chelsea kayaknya.
saya banyak yang ngira saya fans mana-mana gitu. Kemarin saya Iya. dibilang pengacara Pochettino gitu kan. Karena saya belain Pochettino terus gitu di saat dia digempur dari mana-mana. Saya bilang taruhan Chelsea akan lebih tinggi dari MU di akhir musim, saya bilang. Wih, ternyata bener. Sampai katanya Bapak ada yang bilang ini ya, nggak percaya kalau Bapak fans Barcelona. Iya, orang nggak percaya. Saking bela Saking ini. sering memuji Madrid kan. Dari sisi permainan, dari sisi apa sering memuji Madrid. Nggak mungkin nih Bapak fans Barcelona katanya gitu. Padahal Bapak nih fans FIFA ternyata. Wah, Itu sih pas. dulu kan nongkrongnya di kantor FIFA Bapak Oh, ini dulu. iya, Kosmetik tercium kan? sih. Iya benar. Kan dulu Bapak sekolah MUA ya, Pak. Sekolah MUA. iya, Wak. Wak, manggilnya. Silakan, Gua. Silakan, Wak. Eh, kira-kira nih kalau saya tanya nih, wes, andai kata Chelsea gagal istilah kata nih ya Bang ya. Misalnya nih saya tanya nih. Ada preman nih kayaknya. Kembali ke logat awal. Misalnya nih, paling buruk seburuk-buruknya ternyata Chelsea gagal juara Conference League nih. Bakal terus gagal juga tembus ke zona Liga Champions di Premier League. Bakal berpengaruh nggak ke buat tim itu di musim depan? Atau udah bisa dibilang gagal gitu untuk musim ini? Oke, skenario terburuknya itu memang udah ada dan mungkin opini beberapa orang tuh lebih fokusnya kan kayak tadi Nat menang Conference League dan masuk ke CL. Cuma kita jangan lupa kan do not damn the probability gitu lah ya. Bagaimana worst case terjadi. Cuma menurut saya kalau kita nggak main di Eropa musim depan itu kan lebih bagus ya Pak. Kalau Kamu nggak main squad di mana? nggak main di Eropa musim depan. Sama sekali gitu ya? Sama sekali. Karena Itu yang terjadi pada Pochettino tahun lalu kan. iya, Mereka nggak main di Eropa sama sekali, jadi bisa Fokus. fokus betul. Dan Chelsea tahun 2017 nggak main di Eropa, ujung-ujungnya juara Premier League. Oh iya. Gitu. Jadi masih ada blessing in disguise-nya. Kalau misalkan emang Chelsea musim depan nggak main di Eropa, jangan sampai. Tapi tapi maksudnya masih ada keuntungan-keuntungan yang enggak populer. Oke. Thank you banget buat Kalau saya jawabannya. pribadi sih ngelihat calon-calon lawan tadi ya dari semua tim. Awalnya saya menjagokan Liverpool pasti, habis itu City, habis itu Arsenal. Nah, ke 4-5-nya tuh saya bilang Newcastle dan Aston Villa sebetulnya saya melihatnya. Karena tren Aston Villa dan Newcastle belakangan tuh bagus, tapi di 2 pertandingan terakhir Aston Villa kalah di 2 pertandingan terakhir, makanya mereka stuck di posisi 60 di poin 60. Kalau dia menang di 2 pertandingan itu kan udah 66 tuh harusnya. Tapi dia kalah sehingga loh kayaknya peluangnya besaran Chelsea nih. Iya. Jadi saya melihatnya 4-5-nya tuh Chelsea dan Newcastle atau Newcastle dan Chelsea gitu. Jadi emang kans lolosnya Besar kan, Pak? besar. Bisa nih, Pak. Bisa. Mau bayar berapa? Kalau nggak bisa kita botakin Honda ya, Pak. Ya ini Pak Sabtu sampai botak karena Liverpool juara. Iya dong. Bukan, itu emang. Oh emang udah ya? Iya. Sorry Pak. Kamu maaf, Pak. kurang ajar. Setrap, kalau Pak. gitu. Setrap. Salto. Ini gantiin dia aja. Ya boleh, Pak. Rehan tetap di sini. Yeay, bekerja. Rehan pasti tetap sekalipun nggak masuk mah tetap Pak dia. Tapi ngomongin peluang ya, sebenarnya Liverpool itu juara Premier League di awal musim hanya 5%. Jadi artinya memang peluang itu bisa berubah Seiring berjalannya kompetisi. Benar. Iya, Kenapa fans waktu itu Liverpool. Pak Liverpool karena pergantian pelatih? Iya, pergantian Ngaruh. pelatih dan orang kan tahu Klopp kan di sini standarnya gitu kan. Iya. Sementara ya sorry to say jebolan dari Eredivisie, saya nggak pernah ngelihat pelatihnya tuh spesial kalau bisa juara di sana Iya. gitu kan. Maksudnya saya selalu bilang Steve McLaren aja pernah juara loh di sana gitu kan. Twente. Tembus sama Twente gitu. Philip Cocu pernah juara di situ berkali-kali. Bahkan si De Boer pernah juara. Ketika keluar dari sana, mereka bisa apa kan? Nggak bisa. Iya. Artinya belum betul-betul teruji. Ya, contoh paling itu Ten Hag kan. Ya, Ten Hag superior gitu di Belanda, begitu ke Inggris susah juga gitu kan. Nah, Slot pun awalnya saya berpikir akan mengalami kendala yang sama gitu. Tapi ternyata dia menyimpan something. Paling nggak di musim pertama ya. Kita nggak tahu musim kedua akan tetap Iya. bisa kayak Oh, gini iya. apa enggak. Pelatih Belanda pertama yang juara Premier League. Iya. Betul. Kapten Ih, pertama Kapten Belanda. pertama Premier Belanda League. yang Dan juara langsung Premier League. debutan Pak ya, maksudnya untuk musim pertamanya langsung. Yes, Iya. termasuk Conte, Jose Mourinho, Mourinho, Pellegrini sama Ancelotti. Ancelotti. Jadi ya termasuk jajaran pelatih yang di luar Chelsea dan City ya. Akhirnya Liverpool bisa pelatih debutan menjadi juara dan emang layak menjadi juara kalau kita bicara Iya. konsistensi sepanjang musimnya gitu kan. Mereka cuma Iya. kalah dari Forest, habis itu Fulham. kalah lagi dari Fulham.
Baru Kalah kalah. dari Chelsea. Setelah juara, kalah lagi dari Chelsea. Ada setelah juaranya dulu. Setelah Oh, juara ya, setelah ya. juara. Soalnya setelah juara kayak ya udahlah ya Iya. gitu kali ya. Ya orang kita lagi Akhirnya. fokus tor Asia gitu Iya. ya. Gitu. Jadi ya emang pelatih baru kan nggak melulu bakal mulus perkiraannya seperti itu kan. Terutama yang lo gantiin tuh Klopp gitu kan. Iya, Setinggi itu standar yang lo harus isi. Ternyata dia bisa langsung menjawab gitu. Mungkin karena dinyanyi nama Klopp di awal kan. Dibalas sama dia. Dibalas. Iya. Gitu. Nyanyinya gimana emang Pak Jurgen Klopp? Saya kok nggak tahu. Coba Pak. Stay Stay oh, tuned. Ya gitu. Kirain Stay tuned. Arne, slot. Enggak. Itu maksa banget ya. Ini produsernya udah bilang suruh closing tadi. Oh, udah? Kita closing. Ih, seru banget ya. Nggak berasa loh. Yeay, tepuk tangan dong. Si Chelsea hari ini. Luar biasa, luar biasa. Kita lihat ya. Thank you ya. Nanti Kalau pendaftaran dalam- dong di sini seru. Boleh, boleh. Dalam 3 pekan ke depan kita lihat. Benar nggak? Peringkat kelima atau keempat. Oke. Ya. Oke. Liga Champion atau lolosnya ke Liga Eropa dengan juara Conference League atau nggak lolos kemana-mana. Ya jangan dong Pak, jangan. Harus. Oke deh. Wanda terima kasih ya. Makasih. Udah mau sharing tentang Iya. Chelsea hari ini Udah mau beserta. membantu Iya, Papi Papi Yu. Ai. Nanti Papi, kayaknya ini presentasinya bagus, tak? Ai bilang sama Papi Ai biar tambah lagi untuk. Enggak, besok-besok nggak ada lagi kayak gini. Sampai ini jealous, woy. Nggak boleh pakai calo. Oke, Kamu tuh. Pak, makasih kalau gitu. Oke, kalau Wanda gitu. mau pamit, silakan. Wanda pamit apa saya yang pamit sih? Oh iya, Bapak pamit. Wanda di sini Iya. dulu, Pak. Oh, iya. Soalnya kan Bapak mau meeting. Kok Iya. jadi saya yang tahu jadwal Bapak? Aduh. Iya, Pak. Ada kan tadi? Bapak Ada, Pak. meeting di Hotel Mandarin, Pak. Fairmont. Iya, Pak Fairmont, Pak. Oke, kita ketemu pekan depan. Ya, Wabillahi makasih taufiq ya. hidayah, Pak. Oh, alhamdulillah. Assalamualaikum. Jadi, Pak. Gimana tuh? Duduk ya? Wih, Wanda, thank you ya. Iya, sama-sama. Kita jadi gimana nih? Jadi nggak nyusulin Rehan untuk ngebantuin dia Boleh. tentang paspornya? Iya, saya kira dia lagi bantuin teman kita JJ, kakak kelas kita bikin visa. Ngapain? Enggak Iya. dong. Enggak ya? Kan dia bukan tukang visa, tapi kita bisa bantuin ke sana soal bikin paspor karena dia butuh 3 saksi. Betul. Nah, pas nih kita 3-3-nya. Emang Rehan ditangkap polisi apa gimana? Wah, Dia di pengadilan sekarang. Dia mau dideportasi ke Pemalsuan. Cibubur. belok banget ini parah. Kasus pemalsuan. Jadi baru abis itu nanti lanjut bikin paspor. Wanda ikut aja ya. Ikut dong. Oh, kayaknya Udah, Rehan kalau kasus gitu. penipuan deh. Kenapa? Bilang katanya MU musim ini gacor. Iya, makanya. Ini Enggak sih, dia lagi tutut. Tapi Europa League semifinal sih. Ya Nggak bisa udah. dibilang payah-payah amat sih. Betul, masih ada. Masih Oke, ada. kalau gitu Wanda, thank you ya. Thank you. Nah, kita ketemu lagi ya. Yuk, sampai ketemu. Bye teman-teman semuanya. Thank you for watching. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa kalian juga bisa nonton kita di platform yang berbeda yaitu di Spotify. Sponsornya Barcelona. Betul. Bye. See you next time. Thank you. Yuk.